Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mata pelajaran IPA mengenai materi organ gerak hewan. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalian sudah siap terlebih dahulu. Dan jangan lupa bacalah doa atau basmalah sebelum menyimak video ini atau sebelum melaksanakan pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke materinya. Nah, di sini kalian menyimak ada seorang anak yang namanya Andi dengan kelincinya. Andi mempunyai 2 ekor kelinci di rumahnya. Dia sangat sayang pada kelinci-kelincinya dengan cara merawatnya dengan baik. Andi sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Andi sangat sedih karena seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Andi pun bergegas untuk melihat dan memeriksanya. Dan betapa terkejutnya, ternyata kaki kelinci itu terluka. Andi pun segera mengobatinya. Karena kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah dengan cara melompat. Baik, perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ya. Coba ada yang tahu nama organ gerak pada hewan kelinci? Ya, nama organ gerak pada hewan kelinci adalah kaki. Nah, fungsinya pada kaki kelinci adalah fungsi utama kaki pada kelinci untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara meloncat menggunakan kakinya. Nah, perlu kalian ketahui, kaki kelinci yang paling belakang itu lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Tahukah kalian bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Pak, kenapa disebut binatang mamalia? Ya, karena hewan ini menyusui. Selain itu, binatang ini tergolong pada hewan vertebrata atau yang biasa kita sebut hewan yang bertulang belakang. Nah, pasti di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian juga banyak hewan vertebrata lainnya. Dan juga di Indonesia ini yang begitu beragam dengan satwa dan faunanya. Baik, kita berkenalan ya dengan hewan lain-lainnya. Yang pertama, orangutan. Nah, orang-orang menyebutnya mamalia karena orangutan ini melahirkan dan menyusui. Orangutan juga termasuk hewan vertebrata loh, karena bertulang belakang. Organ geraknya apa? Organ geraknya berjalan menggunakan kaki dan memegang dengan tangan. Hai orangutan, aku Komodo. Sama denganmu, aku pun juga termasuk hewan vertebrata karena aku bertulang belakang. Berbeda denganmu, aku tergolong pada reptilia karena bergerak melata dengan otot perut. 4 kaki untuk berjalan atau berlari, dan ekor untuk penunjang. Hai orangutan dan komodo, aku elang Jawa. Aku juga hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku termasuk pada golongan Aves atau unggas karena selain berjalan,
dan bertengger dengan kaki, aku pun memiliki sayap untuk terbang dan ekor untuk menukik dan berkelok. Hai, kami arwana. Kami hewan vertebrata karena bertulang belakang dan termasuk pada golongan Pisces. Kami berenang di dalam air. Tuhan menganugerahi sirip untuk mengatur gerakan ke atas atau ke bawah dan ekor untuk mendorong tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah katak. Katak ini merupakan hewan vertebrata karena bertulang belakang. Katak termasuk pada golongan hewan amfibi. Kenapa Pak disebut amfibi? Karena hidupnya di air dan di darat, serta mengalami metamorfosis. Katak ini melompat dan berenang dengan kaki. Tapi hati-hati, jangan menyentuh katak ya secara sembarangan, karena ada katak yang beracun dan ada yang tidak. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak mengenai hewan kelinci, orangutan, komodo, elang, katak, ikan arwana. Hewan-hewan tersebut termasuk pada hewan vertebrata atau bertulang belakang. Memiliki tulang belakang ya. Lalu, di sini kalian amati, Bapak memiliki gambar siput. Menurut kalian, siput termasuk hewan vertebrata juga atau bukan? Ya, siput bukan hewan vertebrata ya, karena tidak memiliki tulang belakang. Jadi, disebutnya apa, Pak? Nah, siput merupakan hewan avertebrata. Apa itu avertebrata? Avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Artinya apa? Kebalikan dari istilah tadi. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata, biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contohnya hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Baik, kita simpulkan secara singkat ya. Kalau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, kalau vertebrata hewan yang memiliki tulang belakang. Baik, kita lanjutkan ya. Hewan avertebrata. Siput. Siput merupakan hewan avertebrata karena tidak bertulang belakang. Siput ini termasuk golongan moluska karena bertubuh lunak. Nah, untuk melindungi tubuh siput ini, siput memiliki cangkang. Dia berjalan dengan kaki perut yang lebar dan pipih. Jadi tidak menggunakan kaki ya, tapi menggunakan kaki perut. Selanjutnya adalah lebah. Siapa yang tidak tahu dengan lebah? Lebah merupakan golongan serangga atau kita bisa sebut insekta. Lebah ini termasuk hewan avertebrata karena tak bertulang belakang, tidak bertulang belakang ya. Lebah terbang dengan 2 pasang sayap dan 3 pasang kakinya. Nah, bagaimana penjelasannya mengenai materi hari ini? Setelah kalian menyimak penjelasan dari Bapak tadi, silakan kalian melengkapi peta konsep yang telah Bapak sediakan berikut ini. Contohnya, di situ Bapak berikan contoh hewan kelinci. Golongan hewannya vertebrata. Lalu nama organ geraknya kaki. Fungsi organ gerak kelinci untuk bergerak dan meloncat. Ada hewan-hewan lainnya yang bisa kalian isi, silahkan mengerjakan ya.
Jangan lupa, setelah kalian mengerjakan, fotokan hasil pekerjaan kalian dan kirimkan kepada guru kalian. Terima kasih sudah menyimak videonya ya. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam belajar. Dan apa yang kalian pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat kelak dan barokah. Amin. Kita tutup ya pembelajaran untuk mata pelajaran IPA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.